Nabire. Julianus pasang S, PD, MAP, D. Sidak sejumlah di Kabupaten Nabire. Dan mengambil alih apel di distrik Kabupaten Nabire. Dalam apel tersebut dirinya menegaskan kedisiplinan ASN harus ditingkatkan, pasalnya, peraturan pemerintah tentang aturan ASN harus dilaksanakan dan berdasarkan perintah dan instruksi Bupati Nabire agar Sekda melanjutkan perintah tersebut. Selain kedisiplinan di lingkungan Kabupaten Nabire, Bupati tegaskan agar Sekda tertibkan ASN yang tidak melaksanakan tugas di Kabupaten Nabire untuk gajinya segera ditahan. Hal ini berhubungan dengan status oknum-oknum ASN yang pindah ke kabupaten lain atau yang pindah ke provinsi. Julianus pasang SPD MAP, D juga perpesanan untuk status ASN yang pindah harus segera menyelesaikan statusnya di Kabupaten Nabire. Sekda dalam keterangannya dalam media ini, pemerintah daerah akan memberhentikan gaji pegawai yang tidak masuk kantor sesuai dengan aturan dan ketentuan, dan dalam sidak hari ini tanggal 30 April tahun 2026 Sekda Nabire saat sidak menemukan sejumlah kepala dinas dan kepala bidang serta sekretaris yang tidak masuk kantor. Hal ini menjadi catatan temuan ASN yang tidak melaksanakan tugas. Kepala bidang tidak ada. Datang coba Ini. Gimana kantor mau jalan ini kalau kepala dinas tidak ada, kepala bidangnya tidak ada, sekretarisnya? Ya? Sekretaris tidak ada. Ini ruangannya siapa? kabin. Ada kabin, tidak ada. Sini buka. Kalau begini, ini dua dinas tapi kok tidak ada pejabatnya? Iya, Kakak. Kepala bidang tidak ada, kepala dinas tidak ada, sekretaris tidak ada. Sekarang mau jalan bagaimana nih kalau begini? Ada kalau perdagangan ada berapa? Coba. 50. Ada 55. Iya. Yang hadir yang apel tadi berapa? Ada berapa yang hadir? Ini tadi cuma 6 ya? 6 tuh, Kak. Iya. Tapi sama koperasi, kalau perdagangan sendiri 7 tadi kan? 7. Iya, yang satu ada. Jadi koperasi yang hadir, Koperasi berapa tadi yang hadir? perdagangan 7. Iya. Dari 55. Iya. Berapa persen itu? Aduh, 0,00 Pak. Ini kalau pemerintahan begini bagaimana ini? Kalau koperasi sih. Ini Ya, slogannya koperasi. siapa? Mas Tiang, Bapak Ibu. Koperasi, kepala dinas. Ini slogan apa ini? UKM. Ada bidangnya kan? Ada kepala bidang? Belum datang. Belum datang. Iya. Kepala dinas? Belum datang juga. Belum datang. Gimana mau jalan ini kalau kepala bidang tidak ada, sekretaris belum datang. Ini di perdagangan dengan koperasi, mulai dari kepala dinasnya, sekretarisnya, kepala bidangnya, ini kosong. Yang hadir ini hanya staf-staf. Ya, yang ikut apel kalau perdagangan dari 55, yang ikut apel itu 7 orang. Kalau di koperasi ada berapa biasanya? 36 yang ikut apel tadi. 4 orang, 36, 4 orang, berarti berapa persen itu? 0, ya? Ya. Banyak Bapak Ibu yang sudah datang, ketemu marah sama Ibu, kan tidak mungkin semua marah sama ibu-ibu yang lagi. Ya.
Tapi yang kita tindak lanjuti nanti itu adalah bagi orang yang tidak pernah datang. Ada berapa pegawai yang tidak pernah hadir ini? 4 yang selalu hadir. Dari berapa yang harusnya di sini? 8 orang. Berarti 4 orang itu yang tidak pernah hadir. Ya. Nanti tolong dibuatkan laporannya bahwa saya yang pegawai yang tidak pernah masuk. Mungkin sudah 1 bulan sampai di atas 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai tahun tolong. Ya, karena kita akan berhentikan gajinya yang tidak pernah masuk sesuai dengan temuan BPK. Jadi tidak ada, ya, semua sama. Baik itu misalnya kepala dinas, sekretaris, ya, kepala bidang. Kalau memang tidak pernah hadir ya tetap kita berhentikan. Kami juga di sekda sana, sisa yang tidak pernah masuk ya kita berhentikan gajinya. Ya. Setiap hari yang tidak pernah masuk kita berhentikan. Jadi semua sama karena ini sudah temuan. Kalau kita tidak berhentikan maka disuruh kembalikan. Yang diterima selama tidak masuk dikembalikan di atas negara, atas daerah. Ya, ya, makasih ya sudah hadir melayani. Kita tolong ya ibu-ibu yang rajin ini terima kasih banyak sudah menjadi pelayan setia. Jangan dilihat yang malas ya. Nah, tapi Pak teman malas ya, silakan malas. Akan ada dampaknya diterima. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bapak kepala bidang. Oh, kepala bidang apa? Pengawasan dan kelembagaan. Ada ini di perdagangan, koperasi. Iya. Berapa kepala bidang di koperasi? 3. Yang hadir 1. Sekretaris tidak, kepala dinasnya tidak, hanya kepala bidangnya 1 hadir. Ya, Saya sudah berkasih di provinsi tapi gaji dan apa semua ada di sini. Saya sering bikin apel di sini. ya. Nanti kalau sudah dilantik kemarin, ya. Tapi belum haji. Ya, nanti kalau setelah sudah ada Bapak urus supaya kita kasih pindah karena kalau Bapak tidak terima TPP kan TPP-nya di sana besar. Ya. Nah, saya nanti juga kalau misalnya Bapak terima TPP di sini, terima TPP di sana, nanti temuan akan disuruh kembali. Ya. Dan kalau sudah pindah ke rumah, Iya. sudah semua. Iya, nah, makasih banyak. Ya. Iya. Nah, sekarang ini yang malas saja BPK sudah temuan itu disuruh kembalikan gaji yang malas selama ini tapi terima gaji disuruh kembalikan. Ya. Jadi minta tolong dari perdagangan juga, saya minta laporannya sebentar ya. Ya, yang tidak pernah masuk mungkin sudah 1 bulan ke atas, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya yang tidak pernah masuk, tolong laporannya. Kami sampaikan ke Pak Kasih. Iya, nah, tolong saya disampaikan. Karena kalau tidak, ya temuan itu pemerintah disuruh kembalikan. Dalam hal ini Bapak Ibu yang sudah terima disuruh kembalikan. Nah, apakah kira-kira waktu itu masih ada Bapak Ibu bisa kembalikan? Kalau disuruh kembalikan. Kalau tidak dikembalikan berarti proses hukum. Ya. Jadi saya minta tolong supaya Bapak Ibu yang bagi teman-teman yang tidak masuk jangan di daftar hari itu hadir karena yang tidak masuk itu tidak diberikan TPP. 5 hari berturut-turut tidak masuk itu bulan berjalan sudah tidak bisa terima TPP. Ya. Kemudian kalau misalnya tidak ikut apel kan Bapak Ibu sudah lihat aturannya kan? Iya. Iya, sudah lihat. Kalau tidak ikut apel sekian persen dipotong, tidak hadir sekian persen, tidak ikut apel sore sekian persen. Itu sudah ada peraturan daerahnya merujuk dari aturan pusat. Ya, sebenarnya TPP ini kan sudah harus dihilangkan karena kondisi keuangan kita ini tidak memungkinkan. Tapi karena masih ada perhatian baik dari Pak Bupati, dari kami pertemuan itu, ya,
dia sampaikan, nah ini lagi masyarakat kalau tidak diberikan ASN kita kalau tidak diberikan. Dengan yang saya hormati Bapak Ibu dari kelurahan, kepala kelurahan dan staf serta para pejabat distrik dan seluruh peserta apel yang saya hormati dan saya kasihi. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini beberapa tahun yang lalu saya lihat distrik Nabire kota ini baru saya lihat apel dilaksanakan seperti ini, dan saya jujur waktu saya di Dukcapil ini menjadi perhatian karena distrik dalam kota tapi melaksanakan apel itu kadang dipaksa dilaksanakan. Yang saya lihat itu kadang 8, kadang 7 ya. Untuk itu kepada kepala distrik dan jajarannya, para lurah dan jajarannya, saya menyampaikan terima kasih banyak atas program yang ke depan akan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya berterima kasih kepada seluruh peserta apel yang sudah boleh hadir bersama-sama untuk melaksanakan dari program pemerintah dari pusat sampai dengan daerah, karena apel itu dilaksanakan pada jam 7.30. Sekali lagi saya garis bawahi, apel itu dilaksanakan pada jam 7.30. Lalu setiap apel pagi 7.30 di absen mulai dari tingkat distrik sampai dengan lurah. Jadi setiap hari itu nanti Pak Distrik di kelurahan juga kasih masuk, buka WA grup itu dan kasih masuk saya. Kalau di distrik sudah. Jadi sekarang distrik itu setiap pagi saya duduk absen di lewat WA grup. Jadi distrik yang ada di daerah-daerah terpencil juga sudah setiap hari itu ikut apel, baik itu apel pagi maupun sore. Yang saya mau garis bawahi ini bagi Bapak Ibu yang ada di kelurahan, karena begitu saya pantau, saya minta maaf Bapak Ibu Pak Lurah ya, kita terbuka supaya akan kita rubah. Itu di kelurahan itu kadang pegawainya ada 2, ada 3, lalu kehadiran pegawai di kelurahan itu kadang jam 9, jam 10. Nah ini yang saya mohon kepada kita semua, agar semua namanya ASN, baik itu yang ditugaskan di kampung, sekretaris, maupun ditugaskan di lurah, di distrik, di dinas, di badan, itu sama. Jadi jangan pikir, kita ini kelurahan jadi kita lambat-lambat. Tidak boleh. Aturan itu satu saja. Jadi aturan itu satu saja, yaitu kalau masalah kehadiran, yaitu kita apel jam 7.30. Jam 7.30 berarti kita sudah membersihkan tempat, baik itu di halaman maupun di dalam ruangan kita masing-masing. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa kita nyaman itu kalau tempat itu merupakan tempat yang menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat kita bisa bekerja. Jangan tempat
di dalam ruangan kita tapi tidak bisa dibedakan mana tempat sampah, mana tempat kerja. Sehingga kalau terjadi seperti itu sudah pasti berantakan. Karena ada pepatah menyatakan kebersihan itu adalah bagian dari iman kita. Berarti kalau kita selalu bersih, berarti iman juga kita pasti bersih. Itu yang pertama, masalah kehadiran. Dan saya harap kepada Bapak Ibu pejabat, jadi Bapak Ibu pejabat jangan pakai sistem orde baru, orde lama. Kira-kira Bapak Ibu mengerti kalau saya bilang sistem kerja pada saat orde baru, orde lama itu beda dengan sekarang. Kalau orde lama, orde baru itu pimpinan hanya berteriak mungkin di seberang sana gunung, "Hei ASN, kamu masuk." Pasti masuk. Karena waktu itu orang takut. Nah sekarang harus kita sesuaikan dengan kondisi. Kalau kita diberikan, ini saya tidak sebut namanya, ini saya bicara soal umum, baik itu di sekda, di badan, di OPD mana saja, ini yang saya bicara, bukan saya bicara Bapak Ibu yang ada di Lura dengan yang ada di distrik. Kalau kita pejabat sekarang itu harus kita menjadi contoh, menjadi teladan. Kita bicara soal kehadiran, ya kita pejabat yang duluan hadir. Kalau misalnya kita pejabat, misalnya saya bicara di lingkungan saya, jangan terlambat, tapi saya sendiri selalu terlambat, bagaimana? Pasti tidak jalan. Jadi kalau kita bicara jangan terlambat, kita evaluasi kita punya diri dulu. Tidak ada alasan bahwa kita jauh atau saya tinggal di Kalibobo, saya tinggal di Samabusa. Saya pernah 11 tahun jadi kepala sekolah SMK Negeri 3 di Lagari. Bapak Ibu bisa tanya masyarakat Lagari. Saya tiba di sana jam 6. Saya tidak mau, kalau saya perkirakan tiba jam 7 itu tidak. Jadi waktu masih jelek jalan itu, saya berangkat jam 4 subuh. Tiba jam 6, karena waktu itu rumput penuh, jadi 2 jam baru kita tiba. Setelah jalan bagus, saya berangkat jam 5, 1 jam, tiba jam 6. Dan tidak pernah saya tegur guru, kenapa jangan terlambat. Tapi karena saya tiba, saya di pintu, jemput Bapak Ibu guru dan siswa. Berikan senyum, saya jabat tangan. Tidak ada guru, tidak ada siswa yang terlambat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta tolong kepada Bapak Ibu Lurah dan Bapak Kepala Distrik, data itu diberikan ke saya se-real mungkin. Kalau ada yang tidak pernah masuk, sampaikan ke saya. Ini si A sudah sekian lama tidak masuk. Selalu cendrawasih, guru